Jadi sebenarnya kalau eskalasi ideologi di Papua itu meningkat, jangan salahkan orang Papua. Harus salahkan pemerintah pusat. Kenapa dia lakukan kekerasan militer, pendekatan militer? Kenapa dia membiarkan orang Papua ditangkap? Kenapa dia tapi kalau memang salah, Papua? orang Papua yang memang ada yang tangkap salah, kan ada proses hukum. ini tanpa proses hukum. Oh, dipukul, dianiaya, disiksa, dibunuh. Kenapa? Tanpa proses hukum. Ya setiap saat orang Papua mati kok. Kemarin bukan karena kemarin memang tanggal 20 salah gitu misalnya. Kemarin tanggal 27 ditembak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Vasco Rusemi di Bacaan Idealis bareng kakak Natalius Pigai. Nah, gue mau diskusi sama kakak Pigai ini. Ini baru-baru ini gini loh kak. Yang gue pikirkan nih kak ya, selama ini sebenarnya balik-balik bicara mengenai Papua sebenarnya. Karena apapun gue merasakan Papua itu keluarga kita juga gitu kak ya. Menurut kakak Pigai, kenapa konflik di Papua itu sampai detik ini masih nggak bisa terselesaikan? Padahal kan itu udah panjang cerita barang ini kak. Kenapa sih, masalah intinya tuh apa sih kak? Politik di Papua ini begini. Secara substansial adalah relasi antara Jakarta dan Papua di dalam konteks integrasi politik. Yang belum selesai dan belum mantap. Jadi kalau mau ingin lihat kebijakan politik nasional, kemudian terhadap Papua, adanya riak-riak di Papua, adanya ketidakharmonisan di Papua, ini ketika kita kaitkan dengan kebijakan pusat kekuasaan negara terhadap rakyat Papua atau terhadap Papua dan Papua Barat, ini harus dilihat secara horizontal, linear dalam konteks integrasi politik. Integrasi antara Papua, berarti integrasi politik di Papua yang dilakukan dulu, termasuk yang titik terakhir adalah 1969, itu belum selesai dan belum mantap. Belum tuntas maksudnya? Belum tuntas secara paripurna. Belum paripurna. Secara sempurna. Berarti ada di sini apa namanya, satu titik hitam. Mungkin kakak bisa jelasin sedikit mengenai tadi 69 itu biar teman-teman bisa flashback. Jadi gini, pada 69 itu. Tahun 1969 itu kan PPRA. Penentuan pendapat rakyat. Pada saat penentuan pendapat rakyat itu diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa berdasarkan New York Agreement, dan diminta oleh mayoritas rakyat Papua adalah satu orang, satu suara, satu nilai. One man, one vote, one value system. Tetapi oleh mungkin karena pengaruh pemerintah Jakarta mempengaruhi Perserikatan Bangsa-Bangsa, kemudian menentukan many men one vote. Many men one vote. Yaitu pada saat tahun 1969 itu ada 800.000 penduduk rakyat Papua. Tetapi yang Irian Jaya pada masa itu waktu Irian. Tetapi yang ikut coblos untuk memilih Indonesia atau tidak itu hanya 1028 orang saja. Keterwakilannya? Iya. Padahal yang dituntut berdasarkan New York, perjanjian New York, dan dituntut oleh mayoritas negara dan rakyat Papua yang terdidik ya pada saat itu adalah satu orang, satu suara, satu nilai, berarti 800.000 harus milih. Kemudian 1028 orang tersebut dirasa, dicatat dan disaksikan oleh rakyat Papua pada saat itu. Ada yang dikasih supermi, ada yang dikasih rokok, ada yang dikasih uang, ada yang dikasih ya termasuk juga dikasih cewek dan lain sebagainya dulu-dulu ya pada saat itu ya. Akhirnya 1028 orang itu secara bulat memilih bergabung dengan Indonesia. Tetapi ada fakta-fakta peristiwa, misalnya pada saat itu orang Papua banyak yang menolak. Misalnya di Paniai
wakil bupatinya langsung memimpin penolakan. Penolakan untuk Pepera. Pepera. Oh. Terus yang kedua, kelompok-kelompok yang ekstrim, yaitu yang berasal dari organisasi Papua Merdeka yang kombatan, fighters, itu menyatakan penolakan. Oke. Maka kekuatan kombatan fighters yang tadi itu, mereka bergabung, lari ke hutan, dan melakukan perlawanan sampai hari ini. Yang namanya TPN-OPM, Tentara Pembebasan Nasional Organisasi Papua Merdeka. Karena mereka kecewa. Itu dulu siapa pemimpinnya dulu tuh, Kak? Ya, pertama Permenas Ferry Awom yang didirikan di Manokwari. Oke. Dia berasal dari Papua Villagers Corps, yaitu pasukan Papua yang dibentuk Belanda untuk mempersiapkan manakala ketika berdirinya negara Papua oleh Belanda, maka pasukan Villagers Corps itu adalah pasukan resmi kesatuan negara yang akan dibentuk di Papua. Begitu. Kelompok ini, pasukan inilah yang menyatakan menolak. Itu satu kelompok. Kelompok yang kedua adalah pejabat pemerintah. Salah satunya dipimpin oleh Wakil Bupati Paniai, waktu itu Karel Gobay. Memimpin secara resmi untuk menolak. Lalu yang ketiga itu adalah anggota DPR intelektual Papua yang sarjana. Ya, salah satunya adalah tokoh politik Papua yang terakhir menjadi pejabat di Papua Nugini, yaitu Willem Songgonau. Oh, dia pindah ke warga negaraan di Papua Nugini? Ya, karena dia juga menolak. Oke. Jadi Karel Gobay, pemerintah, beberapa pejabat sipil juga menolak, intelektual juga menolak, anggota DPR di Papua yang pada saat itu yang mengerti tentang kesadaran politik tentang di Papua juga mereka menolak. Karena itu elemen-elemen yang tadi, yaitu sayap militer OPM, kemudian yang kedua adalah beberapa pegawai negeri yang sadar tentang politik, lalu yang ketiga kaum intelektual dan DPR, mereka ini lari ke luar negeri sebagian. Tapi kalau yang OPM, mereka fight dari hutan, menjadi gerilya di Papua. Itulah sebenarnya di mana kekuatan yang tumbuh karena ketidaksukaan terhadap sistem penyelenggaraan pemilu, Pepera waktu itu 1969, itu mereka bertambah terus ini. Yang bertambah terus itu disebabkan karena Jakarta melakukan pendekatan Papua, integrasi politik Papua pasca pemilu itu kan 1969, Pepera itu integrasi pendekatannya adalah militeristik dan kesejahteraan. Militeristik. Jadi apa maksudnya militeristik? Jadi gini, untuk memantapkan Pepera tahun 69 itu, pemerintah melakukan pendekatan militer supaya semua menerima hasil Pepera. Dan itu tumbuh berkembang sampai 2020 hari ini. Oke. Itu kelompok tentara OPM itu kenapa nggak ditampung ke TNI apa ABRI? Ya kan mereka sudah nolak, tidak mungkin. Dia benar-benar nggak mau. Memang tapi ada nggak sebagian misalnya masuk ABRI gitu? Dia sudah memang menyatakan untuk menolak karena tidak sesuai sistem dan dia mau merdeka. Karena itu embrio OPM ini sampai dengan hari ini juga masih eksis. Masih ada, masih eksis. Terus tetapi Jakarta melakukan dua treatment untuk integrasi itu tetap kuat. Yang pertama dengan militer, kekuatan militer. Yang kedua kekuatan kesejahteraan, pembangunan. Kekuatan militer itu meninggalkan berbagai persoalan hak asasi manusia di Papua. Selama hampir 1969 sampai dengan 2020. Makin lama keluarga korban di Papua itu yang tadinya difokuskan kepada di Paniai, di Wamena Barat, di Biak Barat, di Sorendiweri, Sarwon Lama, di Serui, beberapa titik-titik tertentu di Papua. Karena saking lama pendekatan militer itu dilakukan, maka sekarang itu sudah nyaris hampir semua keluarga itu ada yang jadi korban. Bro. Wow. Dengan demikian ada memoria passionis, kesadaran akan penderitaan. Jadi yang tadinya misalnya dulu cuma beberapa titik ya di mana kantong gerilya OPM atau kantong-kantong di mana rakyat menolak Pepera. Dulu dititikkan pendekatan militernya, dititikkan di titik-titik itu aja. Tetapi karena makin lama
masalah ini tidak tuntas, maka kekerasan dan kejahatan militer, penangkapan, penyiksaan, pembunuhan itu hampir merata seluruh marga di Papua. Marga ya, hampir 18.000 marga di Papua sudah korban. Semua hampir 200 suku di Papua. Korban ini korban dari pihak siapa gitu? Tentara. Tentara? Iya. Karena jalan militer itu, tadi operasi militer hanya untuk mau habiskan di tempat kantong-kantong perlawanan. Tapi karena makin lama, rakyat Papua makin menyebar, ideologinya menyebar, perlawanannya menyebar. Sehingga sekarang kekerasan, penangkapan, penyiksaan, pembunuhan hampir merata seluruh keluarga di Papua. Maka perlawanan pun masih terstruktur, sistematis, meluas atas bangunan perasaan sebagai satu bangsa sendiri, yaitu bangsa Melanesia. Jadi sebenarnya kalau eskalasi ideologi di Papua itu meningkat, jangan salahkan orang Papua. Harus salahkan pemerintah pusat. Kenapa dia lakukan kekerasan militer, pendekatan militer? Kenapa dia membiarkan orang Papua ditangkap? Kenapa dia tapi kalau membiarkan memang salah, orang Papua yang memang ada yang salah, tangkap kan ada proses hukum. Ini tanpa proses hukum? Oh, dipukul, dianiaya, disiksa, dibunuh, kenapa? Tanpa proses hukum? Ya setiap saat orang Papua mati kok. Kemarin bukan karena kemarin memang tanggal 20 salah gitu misalnya. Kemarin tanggal 27 ditembak. Sampai berita-berita internasional juga, televisi Australia juga muat kemarin. Soal yang pendeta itu? Pendeta itu sebelumnya. Sesudah pendeta itu ada 2 petugas gereja lagi yang ditangkap, dibunuh, ditembak. Itu alasannya waktu itu kenapa, Kak? Termasuk yang kemarin 3. Itu kenapa waktu itu mereka itu ditembak, ditangkap? Apa dasarnya ditembak? Begini. Menurut pihak, kedua belah pihak itu loh maksudnya, Kak? Jadi gini. Jadi intinya yang tadi saya sampaikan bahwa integrasi politik Papua belum mantap. Itu karena treatment Jakarta pendekatan militer itu tidak sesuai. Ternyata menimbulkan impak negatif terhadap Jakarta. Perlawanan, kebencian, orang udah sakit, marah lah, makin marah. Jadi ketika ideologi politik perlawanan terhadap Jakarta meningkat, jangan salahkan orang Papua. Kenapa? Ya harus salahkan Jakarta. Kami ini kan intelektual, kami dua ini. Ya kita salahkan Jakarta, pendekatan militer itu salah. Terus yang kedua, Jakarta juga melakukan pendekatan prosperity approach. Ya, kita harus akui bahwa ada pembangunan yang mereka jalankan, ada pendekatan kesejahteraan yang jalankan, ada dana otsus, ada Tetapi ternyata pembangunan dan dana yang begitu besar tidak sampai rakyat. Rakyat makin tidak sejahtera. Jadi yang makan itu siapa? Contoh, ketika otonomi khusus berlangsung ya, dari itu dana besar loh, Kak, itu, Kak. Ya, dari 2001 sampai 2020, orang miskin di Papua bertambah 26.000. Selama 20 tahun otonomi khusus. Orang miskin Papua ini angka statistik ya, BPS, Badan Pusat Statistik. Orang miskin di Papua bertambah 26.000. Jadi ya kalau angka postulatnya saja sudah bertambah 26.000, berarti kan tidak mengalami kemajuan. Orang padahal dulu 1969 Jakarta menjanjikan kamu akan sejahtera bersama kami. Nyatanya juga kemiskinan justru makin bertambah. Persoalan siapa yang salah itu nanti. Kan gini, kalau pemerintah ini kan tidak satu kesatuan. Desa, camat, lurah, bupati, gubernur, pemerintah pusat, menteri kan satu kesatuan. Walaupun kayak kepala desanya, itu camatnya juga orang Papua juga itu kan? tidak ada hubungan. Tapi bahwa kan dulu pendekatan militeristik meninggalkan berbagai persoalan HAM. Kemudian pendekatan kesejahteraan juga orang Papua makin tidak sejahtera. Disitulah kebencian terhadap Jakarta makin menumpuk, bro. Jadi dua solusi itu ternyata nggak bisa efektif. Oleh karena itu meredam. Oleh karena itu sumber kesalahan kenapa eskalasi ideologi di Papua
makin meluas, makin masuk, makin besar perlawanan terhadap Jakarta karena kita mengambil jalan yang salah. Apa jalan salah maksudnya, Kak? Jalan militeristik kan tidak bisa selesaikan secara tuntas. Iya, maksudnya yang seharusnya itu apa kan? Karena dua ini kan sisinya misalnya approachment dari sisi kesejahteraan ternyata nggak nyampe juga ke bawah. Berarti kalau kita bisa indikasikan yang makannya ya pejabat-pejabat di Papua juga berarti kan? Ya, jadi gini, tidak hanya Indonesia yang memiliki satu wilayah di mana wilayah tersebut integrasi politik belum mantap. Di Kanada juga ada Quebec, integrasi politik belum mantap. Kemudian Prancis dengan New Caledonia juga integrasi politik belum mantap. Dulu Inggris dengan Hong Kong juga integrasi politik dulu kan belum pernah mantap. Akhirnya juga mantap. Kemudian Puerto Rico dengan Amerika juga integrasi ekonomi dan sedikit belum mantap. Bahwa wilayah-wilayah itu memang tidak hanya Indonesia dengan Papua saja. Tapi kenapa Quebec selalu beberapa kali referendum selalu mereka ikuti balik lagi ke sana ya, ke Kanada. Kenapa New Caledonia selalu ikuti Prancis? Dia tidak mau merdeka. Karena militernya tidak ada di situ, bro. Jadi yang salah itu sebenarnya pendekatan militer yang tidak boleh dipakai. Tidak boleh. Kalau approachment tadi? Ya, pendekatan kesejahteraan itu kan normal. Memang harus. Walaupun nggak nyampe wajib juga ke bawah kan? Ya, itu tinggal sistemnya diperbaiki. Kalau uangnya tidak sampai, bagaimana merangkaikan sistem? Petunjuk teknis, penggunaan anggaran, besar, petunjuk. Dana otsus itu, Kak. Ya, kalau apa yang dikasih oleh rakyat Papua sebenarnya nilainya kecil. Tetapi kalau untuk dana otsus itu sendiri sebenarnya ekuivalen dengan Aceh. Aceh hampir 4 triliun. Papua 4 triliun. Jogja hampir 2 triliun. Kan dana otsus kan tidak hanya Papua, bro. Daerah istimewa Jogja, daerah istimewa Aceh. Jadi nilainya sebenarnya sama. Tetapi Jogja mungkin pemanfaatannya lebih bagus. Nggak, Jogja kan juga udah maju. Ya udahlah, harusnya sistemnya gitu ya. Sudah matang. Udah matang. Hampir 2 triliun dia dapat. Papua 4, Aceh. Tapi kontribusi dari Papua mah tidak bisa terhitung. Hanya Freeport saja 10 triliun aja, 20 tahun itu hampir 200 triliun. Harusnya perbandingannya Jadi gitu. Karena itu problem paling utama adalah militeristik. Itu yang sekarang kemudian pertanyaan kembali kepada kenapa beberapa orang Papua di tahun ini ditembak. Extrajudicial killing. Ya, orang ditembak oleh aktor, the state actors tanpa proses hukum. Apa namanya, the state criminals. Ya, state terrorism. Jadi artinya state criminal dan state terrorism itu artinya negara dengan kekuatan negara, senjata milik rakyat digunakan untuk menghantam warga negaranya. Kalau interkombatan, intercombat antara tentara dan TPN-OPM saling, itu tidak melanggar HAM. Karena mereka gugur dalam tugas dan medan pertempuran. Tapi kalau kena rakyat, itu yang tidak boleh. Karena di Undang-Undang Dasar 1945 itu sendiri. Kalau OPM karena memang dia melawan harus dilawan kan itu. Ketika Kelly Kuali ditembak, kita juga tidak pernah protes. Itu kan memang korban. Resiko dari sebuah jalan pilihan perjuangan. Mereka. Artinya begitu. Tentara juga banyak orang mati di Papua. Tapi jangan rakyat. Tapi jangan rakyat sipil, jangan. Terus yang sekarang di tahun ini saja ada tokoh-tokoh agama. Ya, ada pendeta Zanambani, ada Tigau kemarin ditembak. Problemnya siapa yang salah? Gimana menurut Kakak? Problemnya siapa yang salah? Ini kesalahannya pemerintah periode ini. Pemerintah periode ini telah sukses mempopulerkan masalah Papua di tingkat dunia. Kemarin kejadian di PBB itu salah satunya. Ya,
Bukan dengan kekerasan-kekerasan ini. Sebenarnya mengkampanyekan, mensukseskan. Tapi kan kakak bilang kekerasan itu sebenarnya udah terjadi dari sebelum-sebelumnya rezim ini. Ya, tapi 2020 ini lebih kencang. Ini lebih banyak. Lebih kencang. Bayangkan tidak pernah terjadi seorang tokoh agama ditembak. Ini sekarang dalam 2 bulan ini saja 3 orang tokoh agama ditembak. Iya. Kenapa sih Kak? Itu kalau ini kita begini, coba berpandang objektif ya Kak ya. Saya mau objektif bahwa periode Pak Jokowi yang kedua ini kan soal pertahanan diserahkan kepada Komando Wilayah Pertahanan, Kowilhan. Kowilhan 3 kalau nggak salah. Ketika penyerahan kewenangan pertahanan kepada Komando Wilayah Pertahanan, nah, ini cara pandang Jakarta itu salah. Komando Wilayah Pertahanan dengan negara lain. Kalau di Amerika itu ada Komando Wilayah Pertahanan 1, 2, 3, 4 bahkan 5. Yang misalnya 5 itu Eropa begitu. 1, 2 itu di kawasan Pasifik, kawasan Mediterania gitu. Jadi di luar. Dia menghadapi external threat. Tapi internal order, ketertiban internalnya itu adalah pendekatan hukum. Oke. Atau mungkin cukup dengan Pangdamnya aja misalnya? Ya, Pangdam ya cukup dengan Pangdam. Tapi ketika Komando Wilayah Pertahanan itu kebijakannya adalah bagaimana penetrasi perlawanan di internal di Papua, maka pasti korbannya rakyat. Nyatanya peristiwa-peristiwa besar di 2020 ini kan tidak terlepas dari penetrasi militer di bawah pimpinan Komando Wilayah Pertahanan. Jadi sebenarnya biasanya Komando Wilayah Pertahanan itu external threat. Tapi kenapa Komando Wilayah Pertahanan mengambil keputusan untuk melakukan operasi di dalam? Kalau gini Kak, kalau misalnya kakak bisa mengusulkan kepada pemerintah Jokowi gitu ya, misalnya Presiden Jokowi ini mau mendengarkan gitu misalnya ya, apa yang paling penting yang harus pemerintah lakukan? Menurut saya untuk meredam segala macam konflik di Papua itu. Ya, menurut saya gini. Memang gini, ada Jakarta kelompok patriotik dan nasionalis. Itu berpandangan apapun ceritanya Papua harus dipertahankan dengan pendekatan militer. Nah, itu kan dari sudut pandang mereka oke-oke saja. Nah, ada juga kelompok yang menginginkan Papua harus dilakukan dengan pendekatan prosperity. Oke-oke saja. Tetapi yang paling penting, apapun pendekatan yang dilakukan, nyatanya 59 tahun tidak pernah selesai masalah Papua. Malah masalah makin meluas, makin membesar. Dan bahkan kemarin Menteri Pertahanan kunjungi ke Amerika, mengingatkan soal pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kenapa saya mengatakan Komando Pertahanan Wilayah itu agak sedikit memunculkan potensi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia di Papua. Ini yang harus kita kritik. Harusnya nggak usah ada itu. Tidak boleh ada. Tidak boleh ada. Cukup Pangdam dengan Kapolda aja. Selama ini Pangdam dan Kapolda saja sudah baik-baik. Tidak perlu diambil Papua itu di bawah kendali Komando Wilayah Pertahanan. Kalau Kowilhan ini siapa sih yang pimpin Kak? Saya tidak tahu. Saya pikir bukan siapa pimpinan Komando Wilayah Pertahanannya, kebijakan negaranya. Yang saya kritik kebijakan negara ya, bukan pribadi. Jangan terganggu, jangan tersinggung dengan kritikan saya, karena ini fakta adanya kenapa kebijakan negara sekarang. Maksudnya ini levelnya bintang 2 kah? Bintang 1 kah? Mungkin bintang 2. Selevel Pangdam? Ya. Pangdam di bawah itu atau? Saya kira kalau pengendali operasi keamanan di bawah Komando Wilayah Pertahanan di Papua. Jadi Pangdam itu di bawah Kowilhan? Saya kira ya. Nah, sekarang gini, jadi bukan Komando Wilayah Pertahanan atau militernya yang kita kritik, bukan. Kebijakan pertahanan negaranya. Gini, hal itu ditunjukkan dengan indikator demokrasi kita. Di tahun 2014 itu hampir 21% rakyat Indonesia takut berbicara. 2014 ya 21%. 2019 itu 42%. Naik 20%. Hari ini
berapa? 70%-an ya. 70%. Jadi Indikator ya. 2019 sampai dengan 2020 hanya 1 tahun. Belum genap 1 tahun saja. Tingkat itu dari kenaikannya, 40 ke 70, 30%. Orang takut berbicara. Artinya negara ke arah ke sini itu lebih ke arah otoritarianisme. Oke. Maka ketika kita otoritarianisme, maka di sini yang mengedepankan adalah crime control model. Oke. Setiap orang dikontrol seakan-akan seperti seorang pelaku kriminal. Terus yang kedua, penetrasi aparat yang cukup berlebihan. Oke. Kemudian beberapa kebijakan negara yang meninggalkan yang membuat negara kita dari demokrasi prominent di Asia Tenggara menjadi pseudo demokrasi. Demokrasi seakan-akan ada demokrasi. Seakan-akan ada demokrasi. Tapi ini loh Kak. Itu jadi korelasi kekerasan di Papua yang meningkat ini berbarengan dengan survei yang baru dikeluarkan dari demokrasi juga mengalami penurunan. Berarti sentrum utama kekuasaan itu mengalami degradasi ya. Sedang mengalami degradasi demokrasi dan muncul sedikit agak otoritarianisme. Ya. Jadi ekuivalen di Papua makin keras, orang merasa terlalu berbahaya. Ya, ini berarti bukan komando wilayah pertahanannya, bukan militernya, tapi pengambil keputusan kebijakan negaranya mengalami peningkatan. Nah, sekarang gini Kak, kalau bicaranya itu sistem demokrasi kita yang ada ini kan keterwakilan kayak DPR, DPD di Papua itu kan Papua pun juga punya keterwakilan. Kenapa nggak misalnya? Apakah mereka ini tidak bersuara untuk hal itu gitu atau karena kan mereka kan mewakili nih Kak ya, mewakili dapilnya mereka masing-masing itu Kak. Gimana itu menurut Kakak? Bro, kalau orang Padang 1945 baru mau lahir, embrio lahirnya negara Indonesia itu ada founding fathers orang Padang yang mengucapkan tentang pendapat, pikiran, perasaan. Ya. Itu lestari sampai hari ini. Ya. Orang Papua baru masuk dalam negara Indonesia sudah di bawah tekanan. Jadi kalau Papua ekspresinya tersumbat sekian lama, dia tertekan, hidup seakan-akan, saya pakai bahasa seakan-akan mereka berada di bawah daerah yang keras, daerah yang jajahan. Itu nyata begitu Kak? Bukankah misalnya orang-orang nyata lah di daerah-daerah itu mereka nggak mikirin politik kah? Mereka mikir tapi tidak bisa mengucapkan karena begitu tertekan di dalam. Yang di daerah-daerah yang di gunung-gunung, mau di gunung mau di pantai, mereka peduli sama kondisi politik. Kan operasi militer kan sistemik masif, meluas. Dirasakan sampai ke bawah itu. Jadi gitu ya, dulu orang pakai kumis dicurigai. Oh ya? Curigai. Apa curigai? Sebagai OPM. Oh, ada ciri khasnya Papua kumis itu OPM. Ya dianggap OPM. Kalau di sini kumis itu dianggap Arab. Iya jenggot. Beragama, agamis maksudnya. Kalau di Papua kumis panjang, jenggot panjang itu dianggap OPM. Oh, karakternya OPM tuh begitu? Dulu ya itu konsekuensi dari wilayah karena doktrin kan, pendekatan militeristik. Orang pindah dari satu desa ke desa yang lain pakai surat jalan. Wow, surat jalan? Yes. Buat apa? Ya, surat jalan setiap orang dikontrol. Buat apa, Pak? Nah, ya. Kok pakai surat jalan? Surat jalan untuk biar supaya dikontrol pergerakan seorang. Berarti mirip kayak zaman Belanda dulu dong, yang masuk masih ada wilayah kekuasaan Belanda, sudah masuk wilayah kekuasaan RI waktu itu kan? Terus, ada surat jalannya gitu. Papua seorang individu tidak boleh mengucapkan. Ada surat jalan gitu, bener Kak? Iya, dulu ada. Enggak, terus, sekarang ini masih ada? Sekarang mungkin di wilayah tertentu ada. Wilayah operasi militer tertentu. Surat jalan enggak. Mungkin Intan Jaya. Tapi Kakak belum menjawab gitu loh Kak, maksudnya. Ini apakah anggota-anggota DPR sekarang dia tidak merasakan itu juga? Yang saya mau ngomong. Terus dulu sebelum Orde Baru itu tidak boleh ada kata Papua. Kalau orang keluarkan kata Papua dicap sebagai OPM. Tidak boleh keluarkan kata Melanesia.
dicap. Karena itulah bro, saya bilang orang Papua itu di Papuanya, even dia gubernur, bupati, wali kota, DPR, dia dosen. Mana dosen Universitas Cendrawasih atau Universitas Negeri Papua yang terkenal di Indonesia? Tertekan, tersumbat. Kemudian mereka muncul sebagai anggota DPR dan DPR RI, sekian lama mereka dibungkam. Makanya dulu sebelum tahun 2000 ke bawah, mahasiswa Papua yang ada di Jawa, di Jakarta itu bilang, orang ini lakukan ini baru bisa ngomong. Lakukan ada air kata-kata baru bisa ngomong. Kalau saya menganalisis bahwa saya karena saya dari kampung, saya dari tempat yang real, saya sudah pahami bahwa mereka ini mau mengucapkan kata pacaran sama seorang perempuan aja waktu dulu ya, itu berat, macam seakan-akan mungkin 1000 kilo begitu. Ya kalau itu kan semua orang juga begitu Kak, zaman muda kan? Ya nggak juga, sebenarnya biasa. Ya, jadi dia harus ada stimulus. Oke. Baru dia bisa ucapkan sesuatu. Karena itu secara keseluruhan kenapa anggota DPR, kenapa pejabat tidak bisa mengucapkan sesuatu, karena mereka sudah lama tertekan. Jadi memorinya itu tertekan dalam hal apa? Mereka ini kan pejabat-pejabat juga di sana Kak. Mereka bisa buat apapun di sana kan? Ya kalau yang kita rasakan di sini berbeda dengan atmosfer di sana, iklimnya. Misalnya gini, ini menarik loh Kak. Misalnya, apakah Kakak pernah dengar curhatan para pejabat-pejabat di Papua itu sendiri? Misalnya kayak bupati di sana atau gubernur di sana atau? Saya kira semua pejabat, mau gubernur kah, mau siapapun di Papua, mereka selalu mengucapkan, sering mereka ucapkan. Selalu ada. Ada curhatan itu? Ada. Apa kendalanya? Jangankan curhat kepada saya, di media juga mereka biasa. Kan Jakarta gini, kita itu merasa, gubernur ini menentang Jakarta. Bupati ini menentang Jakarta. Itu sebenarnya itu mereka kemauan rakyatnya? Iya, mereka mengucapkan aja. Bukan mereka mereka mengucapkan fakta di lapangan. Banyak presiden datang, gubernur tidak mau terima. Nah, itu kan karena mungkin presiden bilang, mungkin gubernur tidak akan bilang, saya yang lebih tahu daerah loh. Apa yang kamu ngomong itu gampang. Sesuai dengan mungkin kondisi Jakarta, Jogja, Solo, mungkin Padang, Medan. Kalau di Papua ini beda. Oke. Seakan-akan berada di wilayah jajah. Jadi nggak berani juga para bupati ataupun gubernur ini bicara gitu. Ya. Nggak beraninya kenapa Kak? Kok nggak berani? Sekian lama terbungkam bagaimana? Dulu Orde Baru, siapa yang sehebat-hebatnya Vasco kalau masih hidup di Orde Baru? Iya. Tapi kayak misalnya kayak Kakak Pigai kan, yang lebih terdidik ya. Misalnya mungkin ada beberapa orang yang misalnya yang terdidik di Papua itu kan, mereka sebenarnya kan Kakak ini berani bicara, mengungkapkan apa isi hati. Ya karena saya berasal dari wilayah konflik. Oke. Sejak saya dilahirkan saya sudah dengar dentuman senjata. Ketika saya masih SD sudah protes. Kakak saya juga Kopassus dulu suka protes saya. Protes sama kakak ya? Kakak, Kopassus kakak kandung nih? Ya sepupu. Okay. Kakak ibunya dengan ibu saya adik kakak. Yeah. Dia operasi saya protes juga. Yang OPM juga saya protes. Jadi saya sudah mulai dari lahir itu saya sudah dengar dentuman senjata. Begitu SD merangkak itu sudah pegang-pegang senjata, entah punya OPM kah, entah punya tentara kah. Itu urusan terus setelah itu sudah SMP, SMA sudah protes, demo, sudah kuliah demo, terus jadi saya untuk kebebasan itu sudah raih secara mentalnya. Tapi gini loh Kak, kayak tentara-tentara OPM itu sendiri kalau ketemu rakyat Papua itu, mereka tuh gimana sih Kak misalnya? Ya biasa aja, udah kayak teman gitu aja. Jadi gini, Papua ini kan wilayahnya luas, besar, sulit dijangkau, topografinya juga rumit. Luas ya. Orang Papua itu punya prinsip perang. Ini ideologi perangnya orang Papua dan itu sudah dilakukan. Tiap hari perang tuh ya.
ini sudah lakukan survei dan penelitian banyak orang, terutama psikologi, orang-orang yang belajar tentang antropologi, sosiologi gitu. Orang Papua itu kalau dia perang, dia tidak boleh bunuh perempuan, tidak boleh bunuh anak, tidak boleh bunuh orang yang bukan musuh. Karena kalau musuh, darahnya itu nanti kembali kita kalah perang dalam pertempuran. Itu pantangannya. Seluruh Papua, mau gunung, pantai, semua itu sama. Itu Tapi ada juga korban-korban OPM rakyat Papua itu. Mungkin kalau korban manusia menurut saya belum tentu, karena itu yang tadi filsafat ya, penghayatan tentang konflik dan perang. Memang orang Papua ini hampir semua wilayah di Papua itu berbudaya perang. Walaupun berbeda-beda nih, tiap marga kan beda-beda gayanya kan? Tetapi ideologi yang dianutnya sama. Bahwa ada pantangan-pantangan, tidak boleh istri, tidak boleh anak, tidak boleh orang lemah, tidak boleh orang kecil. Bahkan juga misalnya kita berantem, terus di sana tembak kita punya saudara, anak kandungnya ada di rumah pun tidak boleh. Itu hukumnya tidak boleh, harus kembalikan. Karena musuh kita bukan anaknya, tapi bapaknya. Gini loh Kak, ada lagi pertanyaan. Di dalam konteks ini yang membuat OPM yang orang Papua, Melanesia, rambut keriting, kulit hitam, mereka yang ada di seluruh Papua itu dianggap saudaranya. Itu yang satu. Yang kedua, topografi di Papua itu begitu rumit, sehingga kekuatan OPM itu berasal dari tiap daerah, menyebar seluruh Papua. Jadi orang-orang rakyat di Papua itu biasa tuh duduk di warung, tadi besok duduk sama TNI, besok duduk sama OPM gitu, biasa gitu? Bukan, jadi rata-rata OPM itu keluarga Papua, orang Papua. Jadi bagaimana dia lakukan kekerasan? Karena kan tidak mungkin dia lakukan kekerasan saudaranya. Enggak, tanggapan rakyat sendiri misalnya rakyat Papua kan misalnya kayak ada warung gitu. Jadi itu biasa, besok lagi ditongkrongin sama OPM, lagi buat ngopi-ngopi, besok lagi TNI yang nongkrong itu biasa itu kayak gitu. Mereka itu wilayah yang wilayah operasi militer. Jadi maksudnya rakyat itu dia nggak pandang bulu. Ya udah, ya TNI dia berteman juga, sama OPM dia berteman juga gitu. Saya kira itu tergantung situasinya. Jadi ada yang bisa berteman karena dia takut. Kalau dia musuh, dia dicurigai. Ada yang dia berteman karena benar-benar mau berteman. Ini kan rakyat ini cerdas, pintar politik. Kalau gue nggak mau terima ngasih, bisa gue bahaya, bisa didor ini, kan begitu. Jadi ini tergantung situasi. Karena itu memang masalah Papua itu sampai kapanpun tidak akan bisa selesai. Tapi di Papua Nugini pun kan begitu Kak. Di Papua Nugini pun yang memang satu rumpun dengan Papua, kan masih begitu juga. Belum maju juga mereka itu kan Kak. Korupsinya masih tinggi juga, kekerasan masih tinggi juga. Kalau Papua Nugini itu seluruh negara Pasifik, hampir sekian 15 atau 18 negara Pasifik itu Papua Nugini adalah negara terdepan, negara yang unggul. Oh, di antara seluruh negara Pasifik, Melanesia itu Papua Nugini yang paling unggul? Vanuatu, Solomon Island, Bougainville, Tuvalu, Nauru. Itu yang paling unggul Papua Nugini? Semua negara Samoa, Tania, ini seluruh negara itu Papua Nugini adalah negara yang lebih maju. Tapi nyatanya kan nggak maju juga Kak? Mereka maju kan. Nyatanya hampir semua 90% bisa berbahasa Inggris. Parameter itunya berarti ya, bahasa Inggris ya, karena Indonesia 30% dari Indonesia di seluruh Asia ini, Indonesia urutan ke-30 berbahasa Inggris. Jadi bagaimana bisa buka wawasan cakrawala dunia? Tapi sekarang yang berbahasa Cina udah bisa banyak Kak. Jadi kalau Papua Nugini 99% ya itu berbahasa Inggris. Oke. Jadi artinya kalau persoalan pembangunan
itu relatif karena Iya. kan negara Indonesia besar, Iya. misalnya negara, nah, itu relatif. Iya, iya, iya. Jadi inti Kan kaya juga Papua Nugini kan kaya kan. Oh, Sumber daya alamnya kan kaya juga kan. inti daripada pembicaraan kita ini adalah, Solusinya apa gitu nanti? jadi gini, solusinya gini. Eskalasi konflik yang muncul di Papua, nasionalisme politik yang muncul di Papua, gerakan kemerdekaan yang meninggi dan meluas. Ini karena Jakarta mengambil kebijakan yang salah. Jakarta ini maksudnya pemerintah pusat ya? Pemerintah pusat mengambil kebijakan yang salah. Oke. Maka sepanjang kedua kebijakan itu terus berjalan, maka konflik itu kemungkinan kecil untuk bisa selesaikan. Ya, sekarang Jakarta melakukan pendekatan militer. Seberapa kuat negara ini bisa bertahan dengan pendekatan militer, sementara dunia memotret persoalan hak asasi manusia, demokrasi, perdamaian, dan keadilan sosial. Kalau Indonesia kan bukan British Commonwealth of Nations, bukan France Overseas Countries, territories. Ya. Indonesia ya cuma negara sendiri. Ya, negara kesatuan Republik Indonesia ya. Ya, kesatuan cuma satu, tidak ada saudara, Ya. tidak ada sahabat. Ya. Karena itu eskalasi namanya. Kalau Jakarta harus mau tidak mau ambil jalan keluar yang lebih bermartabat melalui dialog, perundingan, perdamaian. Nah, itu baru bisa. Kalau kekerasan militer, percaya aja bro, tidak akan bisa selesai. Tapi dialog juga Kak. Dialognya sama siapa gitu kan? Dialog sama Papua dong. Kan Papua sudah Raja-raja Papuanya tidak atau ada sama raja-raja. atau sama siapanya gitu? Kan di tokoh-tokohnya. Papua ada sudah organisasi gerakan perjuangan kemerdekaan, ada orangnya. Oke. Ada gereja. Tinggal cuma gerakan perjuangan kemerdekaan itu tidak ada orang gereja aja. Oke, sama Jadi kelompok agama ya? Ya, kelompok agama. Kelompok agama. Memang kelompok agama mereka sama sekali tidak ada hubungan dengan gerakan perjuangan kemerdekaan. Gerakan perjuangan kemerdekaan itu representasi dari wilayah, tujuh wilayah adat di Papua, representasi dari gunung dan pantai, representasi dari suku-suku di Papua, representasi dari kelompok-kelompok di Papua, khusus untuk di dalam gerakan perjuangan politik di Papua. Kecuali agama yang tidak ada di sana. Iya, iya, iya. Karena itu gerakan perjuangan tadi kemerdekaan ini dengan tokoh agama menjadi bagian dari satu, diberi kesempatan mereka. Jakarta dialog dengan mereka aja. Oke, sampai saat ini pun masih belum ada dialog itu. Ya, kalau dialog tidak ada dialog, Jakarta tidak mau. Jakarta mau ambil kebijakan satu, itulah militeristik, politik pendudukan. Politik pendudukan itu macam pemekaran, macam bikin perkebunan, datangkan orang, nggak bisa. Kalau bikin perkebunan, datangkan orang, itu nanti konfliknya horizontal, bisa berbahaya. Maaf aja, kalau bangsa Melayu ini dalam konflik itu tidak terbiasa fight. Mereka orang nirim mangan tidak mangan asal ngumpul. Itu sebuah ideologi di mana Jawa tuh ya, Jawa. Ya, ketika tirani mayoritasnya mereka, kita pakai pakem politik mereka. Oke. Bahwa orang mereka perantau, dipaksakan merantau. Mereka rantau. Tapi ideologi mereka orang mangan asal ngumpul. Jadi kalau ketika lakukan politik pendudukan, itu kalau terjadi konflik horizontal, mereka udah pulang deh semua itu. Mending aman di kampung halaman deh. Karena itu ke depan politik pendudukan pun pasti akan berbahaya. Tidak akan aman. Karena itu satu-satunya jalan keluar adalah ya bicara dengan. Bukan saya gini. Semua orang itu inbox ke saya. Saya sebagai pembela kemanusiaan selalu mereka inbox ke saya. Di sosial media ya? Di sosial media. Ya. Pak Natalis, dia bilang, ya apa maunya Papua aja lah. Pak Natalis, kita lihat, kasihan melihat orang Papua. Dulu bahasa sebelum tahun 2010 ke bawah, bilang, Pak Natalis, kita NKRI, kita nasionalis, kita bagaimanapun kita bisa perbaiki. Sekarang kata-kata itu sudah mulai hilang. Artinya orang Indonesia
Mungkin Bung Fasko saya tidak tahu. Even dia itu tentara pensiun, polisi pensiun, mungkin keluarganya di pahlawan nasional rakyat, mereka kasihan sama orang Papua. Hari ini. Hari ini berdasarkan orang WA ke saya. Jadi rasa iba, rasa kasihan, kok orang Papua menderita terus, ada. Ini buktinya banyak orang WA saya. Karena itu beda dengan dulu 10 tahun lalu. Sekarang zaman sosial media kan udah berkembang, jadi banyak udah lihat kayak bukti-bukti bisa dilihat langsung situasi gitu ya. Situasi begini itu harusnya presiden mengambil, merespon. Kenapa perasaan publik Indonesia juga merasa kasihan sama orang Papua. Oke. Jangan terlalu keras sama orang Papua, karena justru yang perasaan ini kan sebenarnya memaksa negara harus lakukan pendekatan yang usaha-usaha progresif gitu loh. Oke, ya, ini menarik teman-teman. Perbincangan yang cukup hangat dan kritik yang solutif sebenarnya ya. Itu kan kita harapkan kan ya. Kita kasih solusi. Kita mengkritik, tapi sisi solusinya apa? Nah ini mudah-mudahan pemerintah pusat, presiden juga membuat perhatian juga kepada daerah Papua, teman-teman dan rakyat kita di Papua juga, untuk bisa tersentuh lah hati mereka ini. Ya, biar nggak ada ribut-ribut lagi gitu Kak ya. Bagaimana caranya? Nanti kita sambung lagi sama Kakak Pigai. Teman-teman, jangan lupa pastikan lo udah subscribe dan klik tombol loncengnya biar lo terus update di Macan Idealis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.